Oh, memang kebun juga ya? Saya cari informasi dari orang-orang teman-teman dari Bali. Iya. Waktu itu kan banyak yang ke sini, bawa bis, bawa elep, bawa apa. Ternyata ini memang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan. Pada hari ini kami beserta tim Air Nusantara sedang berada di Desa Trawulan, Dusun Ring Lawang, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Baik saudara Air Nusantara, saat ini lokasi saya tepat di sebelah jalan raya. Ini kita mengunjungi di sini tidak ada situs, cuma di sini merupakan tempat Kebo Iwa atau bisa dengan nama lain Kebo Trune atau Kebo Wandire. Beliau berasal dari Bali dan dia itu ada kenangan masa lalu. Kalau flashback di masa lalu pada 700 tahun yang lalu. Nah, tempat ini tidak jauh dari jalan raya memang, hanya beberapa meter dari yang pada umumnya pemakaman Kebo Wandire. Hanya berapa 1 meter 2 meteran. Jadi sangat dekat sekali dengan jalan Surabaya. Kalau dari arah Surabaya sekitar sebelah kiri. Jadi lebih tepatnya juga di daerah di situs Candiring Lawang. Di situ arah ke timur laut ya, arah ke timur laut sekitar hampir 80-70 meteran. Baik saudara Nusantara, kita mengajak Anda untuk memasuki tempat di mana tempat tersebut banyak cerita-cerita yang sangat menarik yang perlu digali oleh tim Air Nusantara, juga diinformasikan kepada Air Nusantara. Mari ikuti budaya Nusantara, budaya kita. Nah, tempat ini dibangun oleh pemerintah daerah yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Pariwisata. Ini tempatnya sangat luas. Sekira di sini hampir kalau di Bali itu 2 area ya. Kalau 2 area, 1 area kan mungkin 200 meter persegian. Jadi di sebelah selatan persis jalan raya arah ke Jombang. Ini ada teman-teman dari Putra-Putra Majapahit, penerus untuk membuat arca-arca, jadi kesenian pahat gitu, menggunakan batu-batu andesit yang gede-gede gitu. Di sini ada tempatnya, dan di sini juga ada juru pelihara. Baik saudara Air, kita mencoba memasuki ke pemakaman yang menurut warga sekitar Desa Jatipati dan Lawang, di sini adalah pemakamannya. Karena ketahui juga ya, saudara R, bahwa pada situ Hindu Buddha di sini tidak ada pemakaman. Mohon maaf, bukannya saya membantah untuk mematahkan mitos-mitos di sini. Mari ikuti saya coba masuk. Ini bisa saya jelaskan karena di sini adalah bertuliskan Boyot Kebo Iwa.
Kalau dibaca mungkin saudara kita yang di Bali bacanya jadi Kebu Iwo yang saya jelaskan tadi, atau Kebu Taruna. Dia adalah kesatria yang lahir di Belah Batu, Gianyar, Bali pada tahun 1310. Dia putra dari Sri Karangbuncing. Ketika itu Sri Karangbuncing itu tidak punya anak. Setelah menikah beberapa tahun lamanya, akhirnya dia berdoa di sana, di desa tersebut. Nah, setelah itu dia dikabulkan oleh Sang Hyang Widiwasa pada waktu itu. Akhirnya tumbuhlah Kebu Iwo atau Kebu Truna. Ciri-cirinya ada tinggi besar, berperawatan tinggi sangat besar, dengan porsi makanan, nafsu makan yang sangat besar pula. Nah, akhirnya dari terdengarlah mungkin dari Aspasura Ratna Bumi Banten. Beliau adalah salah satu raja pada saat itu. Prabu Aspasura Ratna Bumi Banten, dia memerintah pada tahun 1332 dan akhirnya mengangkat Kebu Iwo. Kebu Iwo juga melakukan banyak peninggalan karyanya, mulai dari pura, mulai dari semacam gua gitu yang didengar oleh kerajaan, hingga dia diangkat menjadi Mahapatih waktu itu. Jadi bersama dengan Mahapatih Pasung Grigis, dia juga diangkat. Dengan begitu kuatnya kerajaan Bali pada saat itu, hingga Gajah Mada serasa gemetar. Jadi Gajah Mada datang ke sana berniat untuk mengundang Kebu Iwo ke Kediri. Jadi semacam persahabatan atau persaudaraan untuk menyambung tali silaturahmi lah, seperti itu. Akhirnya diundanglah dengan rencana diiringi salah satu putri bangsawan dari kerajaan di Madura. Setelah selang beberapa waktu mereka datang tanpa diiringi dengan bawa-bawaan raja atau siapapun para jurid, mereka datang sendiri ke Kebu Iwo itu. Kemudian disinilah bertemunya Kebu Iwo dengan Gajah Mada Mahapatih pada saat itu. Di lokasi inilah posisinya memang lebih di arah timur laut, dengan jarak 80-an atau 70 meteran dari sini. Di sini hanya berbagi informasi aja kepada saudara Nusantara bahwa ini baru, jangan salah ya, kita memberikan informasi memang lebih akurat dengan apa yang tim Air Nusantara lihat. Ini adalah baru yang dibuat, ini adalah baru. Ini aja baru aja, mungkin baru sekitar 5 tahun. Pada awalnya di sini hanya berupa struktur batu bata aja dengan tembok seadanya yang diprakarsai awal pada waktu itu oleh almarhum Bapak Asmuni. Mungkin saudara Nusantara tahu kan Bapak Asmuni, dia adalah seniman atau seni hiburan adat Jawa gitu. Ya itu seni mulat biasanya, ada apa ya situ. Baik saudara Nusantara, kita lebih bergeser. Di sini luas areanya sekitar antara 6 meter persegi, yang cukup lama dibangun oleh Bapak Asmuni almarhum. Itu sudah dibongkar dan digantikan seperti ini. Menurut salah satu cerita dari warga, di sini pernah ada penggalian, karena di sini tempatnya dijadikan pemakaman ketika tabrak lari atau Gestapo pada umumnya. Gestapo itu dari Petrus, ada di pemakaman daerah sini. Ini tanah ini adalah tanah milik desa, hingga sampai ke seberang warung sana, hingga sama sini adalah tanah desa, dikelola oleh desa. Makanya di sini menjadikan semacam situs cagar budaya yang harus dilindungi. Dan di sini juga tempatnya sangat sejuk, saudara ya. Kita keluar ya, kita tinggalkan itu Kebu Iwo kalau di sini ya. Oke, baik, kita bergeser keluar.
Kebo Iwo juga menjadi prasasti. Ada prasasti juga yang mendukung bahwa Kebo Iwo itu ada, bukan hanya mitos dan legenda di daerah Bali. Jadi di Denpasar sana itu ada pura, mungkin dari arah timur laut itu sekitar 2 km. Di sana adalah pura yang didirikan oleh Kebo Iwo. Sekarang kita lebih bergeser lagi, teman-teman, di halaman di arah barat terdapat juga sebuah makam. Menurut warga sekitar juga bahwa ada makam di sana. Itu adalah putri dari kerajaan yang ada di Madura. Itu informasinya. Banyak karya-karyanya selain Majapahit di Denpasar, ada Gua Graba, ada Batu Riti di Tabanan, dan Pura Tegal Suci di Tabanan juga. Itu terdapat semacam telapak kaki yang dicapkan di batu itu membekas hingga sekarang. Juga membangun Pura Sade di Kapal. Tapi kalau daerah Kapal lebih jauh lah dari Denpasar memang. Itu ada di Bali. Karya-karyanya banyak ternama di sana dan menjadikan kepercayaan tersendiri. Di sini juga tidak didukung prasasti ya. Untuk mengungkap lebih jelas tentang tempat ini, di mana kejadian Kebo Iwo waktu itu melawan Gajah Mada di sini, nanti kita mencari informasi dari selaku juru pelihara di sini, yaitu juru kunci. Mungkin lebih akrab disapa dengan Pak Dejo gitu ya. Kembali lagi saya ceritakan sedikit, ketika Kebo Iwo datang ke sini, disinilah tempat dia menggali sumur dengan alasan dari Gajah Mada itu kepentingan sumur tersebut untuk mengairi bagian sawah-sawah di area sini dan para rakyat Majapahit pada saat itu. Akhirnya digalilah di sini. Itu syarat-syarat utama yang harus disanggupi oleh Kebo Iwo untuk mempersunting putri dari kerajaan Madura di wilayah sini ini. Ketika sudah digali sampai dalam, mereka ditimbun oleh Gajah Mada dan pasukannya. Tapi Kebo Iwo memang sangat tangguh memang. Jadi dia itu kebal senjata, udah perawakannya tinggi besar, dan kesaktiannya. Dia tidak meninggal waktu diuruk di dalam tanah tersebut. Di daerah sini nih ada sumur, diuruk, kemudian dia bangkit. Nah, setelah dia bangkit, dia pun bertarung dengan Gajah Mada. Memang sempat kewalahan memang Gajah Mada melawan Kebo Iwo. Akhirnya diberitahukan kepada Gajah Mada itu kalau kelemahan dari Kebo Iwo disampaikan Gajah Mada bahwa dengan kapur sirih. Kalau di sini leluhur di sini atau pendahulu di wilayah daerah apa ini Desa Denpasar atau Ring Lawang, itu kelemahannya saya kapur sirih. Jadi dengan ditaburi kapur sirih, Kebo Iwo kesaktiannya akan hilang dan dia secara otomatis akan sesak napas. Dan kekuatannya Kebo Iwo akhirnya berusaha melawan, toh juga akhirnya mati di tangan Gajah Mada dengan cara ditusuk keris oleh Gajah Mada di areal sini. Nah, untuk kejelasannya dari titik lokasi waktu kejadian penggalian sumur pada saat itu memang diceritakan di daerah sini, di sebelah timur laut Candi Ring Lawang atau Candi Bentar ya. Baik, mari kita menemui juru kunci atau juru pelihara di sini. Assalamualaikum Pak Dejo. Waalaikumsalam. Kami dari tim Air Nusantara, ini Pak Dejo. Sebetulnya ke sini tuh ingin mengetahui lokasi, karena di sini dinamakan makam Kebo Iwo, atau kita kembali ke 700 tahun yang lalu bahwa Kebo Iwo itu pernah ada tragedi
Ya. Ada tipu muslihat dari Mojopahit, dan di sini lokasinya. Mengenai titiknya di mana ini Mbak Jo? Ini Pak Dejo. Titik yang Waktu penggalian sumur dari Keboyo menggali sumur itu. kalau sumurnya kalau dulu menurut ceritanya di sebelah sana. Oh, di sebelah pohon itu ya, Pak Dejo ya? Sebelah pohon ya. Sebelah timur utara apa timurnya? Selatan. Oh iya, selatan ya, selatan ya. Dari sebelah selatan sana ya. Oh, di situ lokasinya. Oh, baik, Pak Jo. Ini kalau di sini sebetulnya pemakamannya atau siapa, Pak Jo? Kalau menurut ceritanya memang ini Keboyo. Oh, memang Keboyo ya. Saya cari informasi dari orang-orang teman-teman dari Bali. Ya. Waktu itu kan banyak yang ke sini, bawa bis, bawa L, bawa apa. Ternyata ini memang Keboyo. Oh, masih sering. Jadi saudara-saudara kita yang ada di Bali sering berkunjung di sini ya, Sebelum corona dulu. Oh, sebelum corona. Ya. Kemarin aja 2 hari ini sudah 2 mobil. Oh, 2 mobil dari Bali juga. Iya, dari jadi Bali. menggunakan busana Bali, ya ada Bali Iya, itu ya ada di sini. Bali. Oh. Jadi kalau ritual ya di sini. Oh, di daerah sini ya kalau ritual itu. Jadi kalau satu bis itu mau ke Solo, mau ke mana, terus mampirnya di sini dulu. Di sini dulu. Ya. Selain dari Bali, mungkin dari warga sekitar daerah sini sendiri Surabaya. Ini yang sering itu dari Kediri. Oh, dari Kediri ke Ya, sini. Kediri, Solo, mampir ya. Waktu lewat itu mampir. Mampir ke sini. Ya. Udah berapa tahun ini Pak Dejo menjadi juru pelihara di sini, juru rawat? Saya sudah sekitar 5 tahun. Sudah 5 tahun saudara Air Nusantara. Mungkin ya, mohon maaf permisi sebelumnya ini Pak Dejo. Ya. Jika malam pernah juga di sini juga Pak Dejo? Saya siang malam di sini. Oh, siang malam di Ya, sini. karena kerjaan saya juga pemahat patung. Oh, Pak Dejo ini salah satu pengrajin pemahat patung batu andesit saudara Air. Betul, terima kasih. Ya terus pernah ada kejadian apa, misi apa di sini Pak Dejo selama di sini? Kalau orang yang minat-minat di sini Ya. itu sering. Tapi kejadiannya malam apa siang ini? Itu malam, yang sering itu malam. Oh, paling sering malam. Ya, saya pernah teman itu dari Sidoarjo di sini 3 hari. 3 hari di sini. Ya. Katanya mau dikasih apa itu keris gitu. Ya seperti nggak tahu saya itu apa itu pusaka apa, saya tidak ngerti. Waktu 3 hari terakhir saya kan tidur di luar. Oh ya. Tidur di luar, dia itu lari. Saya tanya ada apa? Katanya ada orang besar tinggi, matanya itu menyala. Saya bilang, loh itu yang punya, mestinya itu yang punya pusaka itu. Ya, kalau memang sampai itu bertahan, mungkin ya itu mungkin dikasihkan. Tapi dia enggak kurang ya apa, kurang kuat lah nalurinya. Tinggi besar, berperawakan tinggi besar. Masih ingat ini Pak Dejo, dia bercerita itu semacam pakai busana apa? Kalau busana itu katanya ya pakai semacam apa ya? Ada kalak bau, ada. Oh gitu. Ya, seperti bukan busana Bali ya? Ya bawahnya. Bawahnya kayak semua Bali. Tapi kan oh ya daerah kerajaan berarti ya. Iya. Ya tinggi besar memang ya kayak raksasa. Ya. Tapi sebenarnya tempat ini cukup rindang kalau siang ini Pak Dejo ya. Sangat nyaman sekali dikala musim kemarau memang di sini. Di sini sangat dingin. Tapi kalau siang kan di sini nggak ada hal mistis kan? Nggak ada, aman ya, alhamdulillah gitulah. Yang terjadi jika pada malam itu pun juga tidak semuanya yang berkunjung ke sini kan? Kalau memang tujuannya ke sini ada masih tertentu baru keluar. Nah, tahu itu memang itu ya apa ya namanya? yang menunggu areal sini ya. Atau mungkin dari perwujudan dari Keboyo sendiri bisa ya, jadi ya Pak ya. Dia kan ada harapan minta apa. Mungkin waktunya dikasih dia nggak tahan. Dia nggak berani lah. Ya itu sebagai ujian lah kalau menurut saya. Iya. Kalau dia mungkin itu bertahan mungkin ya dapat mungkin kayak itu. Ya. Baik Pak Dejo, mungkin lebih tepatnya mungkin buat
pemirsa Air Nusantara biar lebih tahu, di sini yang paling sebetulnya menarik adalah tempat di mana tragedi Kebu Iwo melakukan penggalian sumur yang diperintah oleh Gajah Mada. Gitu. Nah, titik lokasinya mungkin bisa diantar Mbak Jo mungkin. Baik saudara R, kita ditunjukkan oleh Pak Dejo selaku juru kunci di sini yang masih memegang teguh mitos-mitos di daerah Rengilawang, Jatipasar, Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Ini terdapat juga teman-teman dari putra-putra Mojopahit yang lagi istirahat melakukan pembuatan arca dari batu andesit. Halo, permisi saudara AR. Ini adalah teman-teman juga, ini adalah putra-putra dari Mojopahit selaku penerus kerajinan batu bata andesit. Nah, di sini dilakukan kegiatan di lokasi makam Kebu Iwo dipercaya. Di daerah sini Mbak Jo ya? Ya, di Mbak Jo ya? Ya. Oh, di daerah sekitar sini. Ya. Baik. Memang saat ini sudah kejadian 700 tahun yang lalu, Pak Dejo ya. Ya. Jadi di sini sudah tertutup lah gitu. Ya, tertutup. Tapi pada umumnya lebih disakralkan lagi itu daerah pemakamannya berarti ya. Ya. Pemakaman dari Kebu Iwo di sana ya, Pak Dejo ya. Ya, ya. Oke. Terima kasih. Nah, ini ya. mengharap dari semua pihak ini kan Ya. mestinya ini dibangun lah. Dibangun Ya, supaya ini ada bersih. ya ada sarana prasarana gitu ya. Nah, gitu. Ya. Jadi harapan ke depan lagi seperti apa Pak Dejo Ya, untuk tempat ini? mungkin ini supaya bersih itu gimana caranya ini. Oh, supaya bersih. Kalau saya sendiri kan nggak mungkin bisa, saya sendiri kan orang juru kunci. Iya, Ya, hanya juru kunci, pakaian, ya. ngecor apa. Ya, Mungkin membersihkan ya, dengan semampunya. ya ini gitu dari pemerintah daerah atau dari instansi mana supaya ini bisa bersih itu loh. Dari desa sendiri gimana Pak? Belum pernah ada sosialisasi ke sini, mungkin ada yang disampaikan ke Pak Dejo belum pernah ya? Ya mungkin ini hanya pembangunan ini melalui desa, tapi kalau selanjutnya belum. Oh belum. Harapannya Pak Dejo sebetulnya ini ya, saudara R, di sini di tempat ini ada semacam tempat duduk untuk ngobrol, untuk ngopi, dan ada atap. Tempat itu ada yang menaungi semacam atap gitu. Ketika nanti para wisatawan mungkin dari Bali, dari daerah sini sendiri bisa mampir ke sini, akhirnya di sini menjadi destinasi wisata. Ya, sambil istirahat. Ya di sini. Memang agak luas ini Pak Dejo. Luas ini. Nah, parkir bisa di dalam area juga bisa loh Pak De ya. Kalau sepeda mungkin ya mungkin sepeda motor bisa masuk. Tapi kalau mobil mungkin ya harus di luar lah, tapi aman di sini Pak De ya, aman ya. Ya. Di sini sangat bagus Pak Dejo ya. Baik, terima kasih. Inilah Pak Dejo yang sudah menyampaikan juga harapan ke depan tempat ini, karena dibiarkan seperti juga sayang gitu ya, agar bisa lebih maju lah tempat ini untuk menjadi tempat wisata atau muda-mudi yang ingin santai di sini gitu. Baik, terima kasih Pak Dejo. Terima kasih. Saya akan eksplor lebih dalam lagi di sini. Baik, saudara Nusantara, sekian dulu informasi yang sudah kami sampaikan kepada saudara-saudara R, bahwa tempat-tempat di sini sudah kita eksplor. Memang tidak ada situs-situs yang mendukung. Bisa dikatakan bahwa Kebu Iwo di sini itu tidak ada prasasti atau catatan sejarah, bisa dikatakan sekunder di sini, karena tidak didukung, hanya cerita mitos dari leluhur-leluhur di daerah Rengilawang, Desa Jatipasar. Terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara. Budaya Nusantara, budaya kita.